Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Haramain, peserta PPG Fikih UIN Raden Intan Lampung 2023. Hari ini akan melaksanakan PPR. Ikuti saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa anak-anak? Alhamdulillah. Emilia Utami, Esti Anggraini. Siap kita belajar? Siap. Santai, jangan tegang ya. Kita belajar tentang pengertian fikih dan prinsip-prinsip. Coba ada yang masih ingat tentang arti fikih? Katakan. Silakan. Apa? Niswah hasanah. Apa itu fikih secara bahasa? Niswah. Artinya bahasa. Jadi siapa yang faqih artinya orang yang ngerti dan paham. Coba ada yang bisa secara istilah. Nah ini siapa? Zakia. Coba Zakia. Pengetahuan tentang hukum agama Islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang mukallaf yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Jadi kalau secara istilah fikih itu hukum ya, hukum yang berkenaan dengan orang mukallaf. Apa itu mukallaf? Ilbal. Secara bahasa kita dewasa, sudah akil, sudah bal. Kemudian diambil dari dalilnya dari terperinci, yang global terperinci. Itu namanya pengertian fikih. Alhamdulillah kalian masih ingat. Apa pengertian syariah secara bahasa? Oh silakan. Siapa namanya? Medita. Ya bagus. Silakan Medita. Syariah menurut bahasa artinya jalan yang lurus harus diikuti. Bagus. Iya apa? Jalan. Itu secara bahasa. Jadi syariah itu jalan. Syariat Islam di jalannya Islam yang harus diikuti. Ini secara bahasa. Kalau secara istilah, siapa yang tahu? Nah, ini siapa namanya? SK, coba. Arti secara istilah. Hukum dan tata aturan Allah SWT yang ditetapkan bagi hamba-hambanya. Hukum dari Allah yang ditetapkan untuk hambanya, tapi harus diikuti secara istilah. Jadi masih ingat? Alhamdulillah. Yang lain masih ingat kan? Secara istilah. Telah belajar sebelumnya apa? Tentang apa? Prinsip. Dalam menentukan hukum tadi, baik secara fikih maupun syariat, ada prinsip supaya ketetapan hukum itu tidak menjadi beban. Jadi menjadi apa? Menjadi lentur, mudah, luas. Jadi ada prinsipnya. Itu diambil oleh para ulama daripada ketetapan hukum agama. Coba ada yang masih ingat prinsip pertama? Apa namanya? Mudah. Saya satu pertama tidak memberatkan. Ya, tidak memberatkan. Artinya tidak memberatkan itu mudah. Syariat itu mudah, tidak memberatkan. Misalkan mudah bagi kita. Apa namanya? Ya Allah berfirman apa? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu ingin mudah untuk hambanya, tidak mau membeban. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Prinsip hukum Islam itu mudah. Yang kedua, siapa? Ingat. Oh, ya bagus. Ini, apa namanya? Silakan menikah. Menyedikitkan beban. Menyedikitkan beban. Prinsip kita umat Islam, hukum Islam itu menyedikitkan beban. Jadi ketika kita melakukan amal ibadah itu tidak jadi beban, hanya didikitkan. Seperti kewajiban sholat 5 waktu. Dulu kan diwajibkan 50, jadi didikitkan. Seperti puasa Ramadan. Orang-orang puasa terdahulu harus siang malam 24 jam. Kita tidak. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kita 24 jam siang aja.
Karena bebannya dari sini. Itu termasuk prinsip hukum atau syariat Islam. Coba yang ketiga, misalnya ingat, sini, apa namanya? Dunia, ya. Berangsur-angsur. Dan juga menetapkan hukum itu Allah Taala berangsur-angsur, tidak langsung sekaligus. Sudah dijelaskan sebelumnya. Seperti contohnya ketika penetapan minuman keras. Karena pada saat itu bangsa Arab itu sudah jadi kebiasaan minuman keras, maka tidak langsung ayat harus haram tak. Tapi pertama disebutkan minuman keras itu ada manfaatnya, ada bahayanya. Bahayanya lebih besar. Orang berpikir ngapain melakukan sesuatu yang bahaya besar, mulai orang jauh. Kemudian datang lagi ayat, kalau kalian mau sholat jangan minuman keras. 5 kali sholat artinya sudah 5 kali waktu meninggalkan minuman keras. Kalau antara maghrib isya bisa lama, sudah dekat sekali. Nah, itu langsung, tidak langsung. Baru yang terakhir sudah mulai umat ini jauh beneran, baru datang. Allah Taala mengharamkan, jangan dekatin sama sekali, baru hingga orang tidak jadi itu namanya bersangkutan. Itu prinsipnya. Masih ingat yang ke berapa? 4. Ada berapa prinsipnya itu? 5. Coba yang keempat. Nah, seperti ini. Apa namanya? Emelda ya sekarang. Memperhatikan kemaslahatan manusia. Artinya memperhatikan kemaslahatan manusia. Secara umum karena diberikan hukum kepada manusia, maka dia diperhatikan supaya dia tidak seperti prinsip sebelumnya, tidak membuat dia terpaksa dan sebagainya. Yang terakhir siapa? Terakhir? Ini belakang dulu. Airin, coba Airin. Keadilan yang merata. Keadilan merata. Yang ini? Intan apa Intan? Keadilan yang merata. Bagus sama. Jadi keadilan yang apa keadilan merata itu? Hukum Islam itu tidak untuk orang-orang tertentu, tidak semuanya. Mau laki, mau perempuan, mau besar, mau kecil, mau punya jabatan, mau tidak, semuanya kena. Tidak bisa. Berbeda kalau orang-orang terdahulu. Hukum itu ditetapkan kepada yang orang-orang lemah, yang tidak punya jabatan. Yang punya jabatan yang tinggi tidak kena hukum. Tidak. Nah, dalam Islam hukumnya itu harus merata. Itu adalah prinsip dalam menetapkan syariat Islam. Syariat. Maqasidus syariat. Kita yang tahu apa itu maqasid? Tujuan. Apa namanya? Tujuan. Jadi kalau kalian mau ke pasar, itu maksud. Satu. Maksadukan kemana tujuanmu? Maksud. Jamaknya maqasid. Kalau satu berulang itu namanya maksud. Kalau jamak maqasid, tujuan. Dan kita punya tujuan. Ya, tujuan kita hidupnya apa? Tujuan kita itu apa? Beribadah. Allah khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau hewan tujuannya makan. Jadi kalau tujuannya hanya makan saja, tidur saja itu sama dengan hewan. Bisa ngomongnya kalian. Ya. Nah, tujuan kita beribadah. Nah, dalam syariat juga ada tujuan. Kenapa Allah Taala menetapkan hukum-hukum tadi? Kenapa Allah menetapkan syariat tadi? Ada tujuan. Kenapa terkenal dengan istilah apa? Maqasidus syariah. Apa? Maqasidus syariah. Artinya apa? Tujuan hukum syariah. Ia sudah dengar syariah itu adalah hukum-hukum yang ditetapkan kepada manusia. Nah, ada tujuannya. Supaya dengan atas prinsip yang telah kalian hafal tadi. Tujuannya apa saja? Secara umum prinsipnya itu atau tujuannya itu ada 5. Berapa? 5. Sudah. Ya, makanya itu 5. Ya, ada 5. Apa saja? Yang pertama namanya hifzuddin. Kalau hifzu apa artinya? Menjaga. Enak kalau pesantren. Bahasanya hafizwa ya qawmul hifwan. Menjaga. Ad-din artinya kalau digabung
hifdzuddin, tujuan syariat. Tujuan syariat pertama itu menjaga agama. Supaya agama kita itu bisa terjaga, harus mengikuti syariat. Umpamanya puasa. Supaya kita bisa beribadah puasa harus ikuti syariat. Kita ikutin fikihnya, bagaimana ketentuan puasa. Bagaimana kita menyembah Allah dengan sholat. Nah, menjaga sholat tadi yaitu dengan mengikuti ketentuan syariat. Dengan menjaga agama. Dan kalau tidak ada hukum, agama kita tidak terjaga. Kalau tidak ada syariat, agama kita terjaga. Bagaimana kita beribadah? Jelas. Makanya salah satu tujuan syariat kita adalah menjaga agama yang kita perlu. Itu yang pertama. Apa namanya tadi? Artinya apa? Menjaga. Kemudian yang kedua adalah hifdzun nafsi. Nafsi apa arti nafsi? Jiwa. Diri kita ini. Jiwa ya. Jiwa raga. Itu dijaga. Tujuannya dijaga. Makanya ada namanya tidak boleh membunuh. Dilarang membunuh. Dosa besar membunuh. Kenapa? Demi apa? Supaya diri manusia itu terjaga. Bahkan yang keras dinyatakan orang yang dibunuh harus dibunuh. Tapi tentunya hukum yang ditetapkan wajar, tidak bisa pribadi. Tujuannya apa? Kalau orang dihukum dengan dibunuh juga orang akan terjaga. Jangan sampai melakukan suatu pembunuhan sebab nanti akan dibunuh. Namanya hifdzun nafs. Jika dengan hukum syariah ada hukum pemeliharaan, jangan pembunuhan, dilarang pembunuhan, itu dilarang. Demikian juga yang berhubungan dengan pembunuhan, pelarian, tidak dilarang, akan menyebabkan luka. Itu juga termasuk dilarang. Kenapa ada larangan itu? Tujuannya apa? Menjaga jiwa. Ada larangan itu demi menjaga jiwa. Kalau tidak ada larangan, tidak ada hukum syariat, jiwa tidak terjaga. Tuh tujuannya itu. Yang ketiga, ada yang tahu? Yang ketiga, mungkin pernah dengar apa di pelajaran pesantren? Hifdzul mal. Apa mal? Malu. Dulu ada syair mengatakan an-nasu malu ila man lahu mal. Manusia condong kepada orang yang punya harta. Malu yang pertama itu mala yamilu mailan, condong. Malu yang kedua harta. An-nasu malu ila man lahu mal. Manusia condong kepada orang punya harta. Wa man laisa lahu malu an-nasu anhu malu. Kalau orang tidak punya harta, manusia malah lari harta. Nah, harta ini orang-orang menjaganya harus, orang-orang condong kepadanya harus dijaga. Nah, syariat untuk menjaga tadi kemaslahatan manusia. Maka datanglah syariat untuk menjaga harta. Apa hukum syariat didatangkan supaya menjaga harta? Tidak boleh mencuri, dilarang merampok, gitu kan? Dilarang menggosok, mengambil hak orang lain tanpa izin. Gosok itu. Kalian mengambil pakai sendal orang tanpa izin itu gosok. Dilarang karena menjaga harta, menjaga harta orang. Itu bagian daripada tujuan syariat. Menjaga harta. Kamu bisa menjaga ini. Itu namanya menjaga harta. Coba yang keempat. Itu coba. Bisa. Hifdzun nasl. Apa nasl itu? Keturunan. Zuriyah. Menjaga keturunan, menjaga keberlangsungan umat manusia ini supaya jelas. Itulah ada syariat nikah, ada syariat Arab, ada syariat mengayomi, menafkahi. Itu adalah bagian daripada supaya terjaga keturunan. Nah, untuk bilang kalau tidak ada syariat itu, untuk bilang seperti hewan, tidak tahu mana bapak, mana maknya, mana kakek, mana ibunya, jelas.
Akhirnya tidak bisa manusia itu. Kalau sudah tidak ada syariat ini sudah hancur baur manusia. Kalau sudah ada tidak syariat ini, tidak ketahuan mana yang harus dijaga, mana yang harus tidak dijaga, mana yang berhubungan benar, mana yang tidak berhubungan benar. Itu namanya bagian daripada tujuan syariat, menjaga keturunan atau menjaga zuriat. Sehingga semenjak Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sampai hari kiamat, kalau ada pernikahan, syariat pernikahan tujuan untuk menjaga keturunan. Itu namanya maqasid yang kelima. Apa yang kelima? Yang kelima adalah hifdzul aqli. Apa aqli? Akal kita ini adalah nikmat paling besar. Harus dijaga ini. Kelebihan manusia dengan bangsa yang lain adalah akal. Dan akal ini harus dijaga. Apa syariat yang ditetapkan dalam menjaga akal? Boleh minuman keras, tidak boleh mengkonsumsi narkoba, menyalahgunakan obat-obat terlarang. Itu supaya akal kita ini terjaga. Sebab kalau sudah memakai itu, maka otak kita akan rusak. Kalau sudah otak rusak, maka kegiatan kita, pergaulan kita akan rusak juga. Maka syariat datang untuk menjaga itu kemaslahatan manusia tadi, prinsipnya. Maka diharamkanlah minuman keras. Kalau dalam agama itu khamar sudah mencakup, dianalogikan dengan khamar tadi, hal-hal yang menghilangkan kesehatan, penyalahgunaan obat-obat. Nah ini tujuan syariat. Kalau sudah kita tahu tujuan syariat ini, maka kita tahu juga, maka kita ada motivasi untuk menjaga, melaksanakan perintah-perintah agama. Kita termotivasi untuk menjalankan syariat. Kenapa? Karena ada tujuan. Sebab kalau tidak ada tujuan, kita apa namanya? Nabrak sana, nabrak sini, tidak jelas. Tapi kalau ada tujuan, oh ternyata ada hikmahnya. Ada hikmah? Kenapa Allah tetapkan seperti ini? Kenapa ada syariat seperti ini? Ada syariat seperti ini. Ada sebuah hikmah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya 5 ini. Tujuan, 5 tujuan. Atau dalam istilahnya apa? Maqasidus syariah. Nah inilah yang menjadi pelajaran kita materi tentang setelah prinsip dan pengertian fikih dan syariah. Coba kita ulangi lagi. Maqasidus syariah apa pengertiannya? Tujuan dalam syariah. Syariah itu hukum ya. Tujuan dalam syariah. Coba yang pertama apa? Hifdzul din. Apa din tadi? Agama. Yang kedua? Hifdzul nafsi. Menjaga jiwa. Supaya kita bisa hidup tenang, tidak terganggu, bisa berkelangsungan ini. Kemudian yang ketiga? Hifdzul mal. Apa amal? Harta. Harga tidak? Karena dia keperluan kita dalam kehidupan ini. Tapi ingat, bukan jadi tujuan, tapi sebagai media alat. Dijaga dalam agama. Nah, kemudian yang ketiga, tiga apa? Nasl. Apa nasl? Turunan. Apa contohnya syariat yang ditetapkan untuk hifdzun nasl? Syariat apa? Hukum fikih apa? Pernikahan. Syariat pernikahan. Ada bab al-munakahat dalam fikih itu. Ya, bab tentang tata cara pernikahan. Nyambung di situ semua. Yang terakhir, apa akli? Menjaga akal kita. Karena akal ini adalah paling perlu diperlukan organ dalam manusia itu. Kalau sudah tidak berakal, nanti tidak ada gunanya lagi. Apa artinya tidak ada kalau sudah tidak berakal? Sudah? Sudah majnun. Tahu majnun? Majnun. Makanya kita harus benar-benar jaga akal ini. Caranya adalah salah satunya adalah pengharaman sesuatu yang bisa merusak akal. Termasuk sekarang ini hal-hal yang bisa merusak akal adalah berita-berita bohong, berita-berita tidak jelas yang menyebabkan otak kita itu didoktrin sesuatu yang tidak benar. Itu hati-hati. Terimanya harus dari mana berita, itu termasuk bagian daripada menjaga akal. Karena akal ini kalau sudah doktrin yang tidak benar akan menimbulkan pikiran yang tidak benar. Itu adalah tujuan syariat
yang perlu kita pelajari dalam masalah. Mungkin karena sudah paham semua dalam materi ini, semoga menjadi renungan dan menjadi bahan untuk kita pelajaran berikutnya nanti. Kita harapkan diulang ya, ulang prinsip tadi, pengertian dan tujuan syariah supaya nanti ke depannya tidak ketinggalan, karena akan terus berhubungan tujuan-tujuannya dengan bab-bab selanjutnya.